Halo, kali ini saya akan membahas tentang akuntansi secara umum. Mungkin di benak orang-orang, akuntansi itu hanya sekedar menghitung uang. Ya, tapi nggak salah. Akuntansi lebih dari itu. Apa lebihnya? Yuk, simak pembahasan dari kami. Oke, yang pertama dari Luca Pacioli, ya, penemu akuntansi. Jadi, akuntansi itu adalah pembukaan berpasang-pasangan. Yang prosesnya itu ada 3, yaitu pencatatan, proses identifikasi, dan proses pelaporan. Nah, tujuan dari akuntansi sendiri itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pemilik perusahaan atau manajemen sebagai indikator untuk mengambil keputusan. Ya, jadi tujuannya itu. Kemudian, sebelum mempelajari akuntansi yang pasti, jangan menghafal karena banyak sekali akuntansi itu ribet. Ya, maka dari itu, untuk belajar harus bisa mengerti pelan-pelan konsepnya seperti apa. Oke. Dan ini adalah persamaan awal akuntansi, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Apa itu harta? Harta adalah sesuatu yang kita punya. Ya, perusahaan punya apa? Dan utang tambah modal adalah bagaimana perusahaan mendapatkan hartanya tersebut. Maka dari itu, harta sama dengan utang ditambah modal. Utang sendiri adalah sesuatu yang harus dibayar ataupun dalam bentuk jasa yang harus dilakukan di masa depan. Artinya, kita mempunyai kewajiban untuk membayarnya dalam bentuk uang maupun jasa. Kemudian ada modal. Modal ini bisa berbentuk uang barang yang merupakan investasi ataupun berasal dari pemilik perusahaan tersebut atau pemilik modal. Kemudian dari persamaan ini nanti kita akan mempunyai contoh yaitu Pak Bambang. Jadi di sini Pak Bambang mempunyai 3 benda yaitu tas, handphone, dan laptop. Nah, di kiri adalah harta dan di kanan adalah modal atau utang. Misal Pak Bambang ini punya tas. Jadi dari mana tas ini? Dia berasal dari tabungan sendiri. Terus handphone dari mana? Sebagian dari tabungan sendiri dilunasi secara cash dan sebagian lagi diakui sebagai utang oleh toko handphonenya. Kemudian laptop ini dibeli sepenuhnya dengan cara kredit. Nah, itu. Kemudian ada contoh lagi dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan mempunyai uang kas, mempunyai mobil, dan mempunyai komputer. Dari mana kekayaan ini? Yang pertama dari pemilik perusahaan dan utang kepada misal mobil. Jadi utangnya ke dealer mobil. Kemudian komputer dari toko komputer. Nah, seperti persamaan di awal bahwa harta sama dengan utang plus modal, maka dari itu jumlah kekayaan yang di kiri harus seimbang dengan yang di kanan. Seperti itu. Jadi, mempunyai harta apa dan dapatnya dari mana. Nah, kemudian kita akan membahas tentang macam-macam perusahaan. Ada perusahaan jasa, ya, seperti pengiriman barang, jasa kurir, jasa servis, seperti itu. Ada juga perusahaan manufaktur, ya, seperti perusahaan pembuat mobil, pembuat motor, bank, dan barang-barang elektronik. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Yaitu perusahaan yang membeli barang dagangan dari produsen ataupun penjual pihak lain dan menjualnya lagi ke pihak yang membutuhkan. Misal dalam hal ini konsumen. Nah, contohnya adalah toko bangunan. Apa saja kegiatannya? Secara umum, ketiga perusahaan ini sama. Tapi ada beberapa yang membedakan. Nah, jadi di dalam perusahaan dagang ini ada
beberapa transaksi yang sangat umum, yaitu pembelian. Pembelian ini maksudnya pembelian barang dagangan ke produsen. Kemudian penjualan ini biasanya ke konsumen. Kemudian potongan, karena ada itu ada diskonnya jika membeli dalam jumlah yang banyak. Kemudian pengembalian jika ada barang yang rusak dan yang termasuk masih garansi. Kemudian ada persediaan, yaitu barang-barang yang ada di toko. Kemudian ada beban pokok penjualan, yaitu harga barang yang kita dapat dari produsen. Nah, terkait persediaan, nah jadi dalam perusahaan dagang itu ada dua metode. Yang pertama periodik, dan yang kedua perpetual. Apa itu periodik? Jadi ketika perusahaan ataupun toko bangunan tadi menjual barangnya, mereka tidak memasukkan harga pokok. Jadi tinggal dicatat aja uangnya yang kita dapat berapa, yang terjual harganya berapa. Seperti itu. Nah, ketika membuat perpetual, artinya dicatat dan dihitung secara detail pada waktu dibeli maupun dijual, sehingga langsung diketahui beban pokok penjualannya. Maka ketika setiap menjual barang itu dicatat juga beban pokoknya berapa. Kemudian kelemahannya, kalau perpetual itu biasanya dipakai untuk perusahaan yang hanya satu aja barangnya. Tapi kalau untuk toko bangunan yang mempunyai banyak barang, biasanya menggunakan periodik karena lebih mudah. Kemudian ada metode pengiriman, ada dua. Yang pertama FOB shipping point dan FOB destination. Ini sebenarnya banyak orang yang sudah tahu. Jadi FOB shipping point itu intinya ongkos kirim ditanggung pembeli, FOB destination ongkos kirim ditanggung penjual. Nah, bedanya apa? Ya, yang pertama tentu saja yang membayar beda ya. Kemudian ada perjanjiannya. Jadi ketika menggunakan ongkos kirim ditanggung pembeli, maka ketika barang sudah diserahkan, misal di toko, itu berarti jika ada kerusakan, maka yang menanggung kerugiannya adalah pembeli. Tapi ketika kita menggunakan perjanjiannya destination, ongkos kirim tanggung penjual, maka sampai barang diterima di tempat, itu masih tanggung jawab oleh penjual. Jadi harus hati-hati. Kemudian ini adalah contoh dari toko bangunan. Ada uang kas, ada semen, pasir, batu bata, mobil pickup. Nah, yang di kiri adalah harta itu didapat dari mana? Nah, uang kasnya dari pemilik usaha, semen, pasir, batu bata juga dari pemilik usaha. Kemudian mobil pickup dari pemilik usaha dan sebagian lagi utang ke dealer mobil. Nah, jadi yang kanan sama kiri harus sama, yaitu totalnya 230 juta. Dan ini sangat dasar sekali. Kemudian kita menginjak ke laporan keuangan. Nah, jadi tidak ditulis secara detail seperti itu ketika di laporan keuangan. Nanti ditulisnya yaitu harta, ya ditulis secara detail, namun utang. Kemudian modal. Nah, modal ini cukup dari pemilik usaha saja yang ditulis totalnya. Dan totalnya itu sama antara kiri dan kanan. Nah, itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.